Selamat pagi Pak Randa dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi bab 12 mengenai pengukuran, penskalaan, reliabilitas, dan validitas. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama, Angelina Daniel Nani dan stambuk 1913031, dan saya sendiri Astriani Kendek Padang dan stambuk 1913085. Yang pertama, pengantar. Aturan untuk menetapkan angka pada karakteristik objek harus dibakukan dan diterapkan secara konsisten. Angka memungkinkan kita untuk melakukan analisis statistik pada data yang dihasilkan dan dalam penelitian deduktif untuk menguji hipotesis yang telah kita kembangkan. Dalam bab ini, kita akan mempelajari jenis-jenis skala yang dapat diterapkan untuk menetapkan angka pada karakteristik objek dan selanjutnya melihat bagaimana kita sebenarnya menerapkannya. Kami pertama-tama akan membahas 4 jenis skala, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Berikutnya, 4 jenis skala. Pengukuran berarti mengumpulkan data dalam bentuk angka. Untuk dapat menetapkan angka ke atribut objek, kita membutuhkan skala. Skala adalah alat atau mekanisme yang digunakan individu untuk membedakan bagaimana mereka berbeda satu sama lain pada variabel yang menarik untuk penelitian. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal adalah salah satu yang memungkinkan peneliti untuk menetapkan mata pelajaran untuk kategori atau kelompok tertentu. Yang kedua, skala interval. Dalam skala interval atau skala interval yang sama, jarak yang sama secara numerik pada skala mewakili nilai yang sama dalam karakteristik yang diukur. Yang ketiga, skala ordinal. Skala ordinal tidak hanya mengkategorikan variabel sedemikian rupa untuk menunjukkan perbedaan di antara berbagai kategori, tetapi juga mengurutkan peringkat kategori dalam beberapa cara yang berarti. Yang keempat yaitu skala rasio. Skala rasio tidak hanya mengukur besaran perbedaan antara titik-titik pada skala, tetapi juga mengukur proporsi perbedaan tersebut. Berikutnya, ordinal atau interval. Skala Likert adalah cara yang biasa digunakan untuk mengukur opini dan sikap. Mereka mengukur sejauh mana peserta setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan, dan biasanya berkisar dari 1, sangat tidak setuju, sampai 5, sangat setuju. Dengan titik netral di tengah, misalnya tidak setuju atau tidak setuju. Apakah skala ini bersifat ordinal atau interval masih menjadi bahan perdebatan. Selanjutnya ada review timbangan. 4 skala yang dapat diterapkan dalam pengukuran variabel adalah skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal menyoroti perbedaan yang mengklasifikasikan objek atau orang ke dalam kelompok dan memberikan informasi paling sedikit tentang variabel tersebut. Skala ordinal memberikan informasi tambahan dengan mengurutkan kategori skala nominal. Skala interval tidak hanya memberi peringkat, tetapi juga memberi kita informasi tentang besarnya perbedaan dalam variabel. Skala rasio menunjukkan tidak hanya besarnya perbedaan, tetapi juga proporsinya. Perkalian atau pembagian akan mempertahankan rasio ini. Selanjutnya, skala peringkat. Dalam skala peringkat, setiap objek diskalakan secara independen dari objek lain yang diteliti. Skala peringkat di sisi lain membuat perbandingan antara atau di antara objek dan memperoleh pilihan dan peringkat yang disukai di antara mereka. Skala peringkat berikut ini sering digunakan dalam riset bisnis. Yang pertama, skala dikotomis. Yang kedua, skala kategori. Yang ketiga, skala diferensial semantik. Yang keempat, skala numerik. Yang kelima, skala peringkat terinci. Yang keenam, skala Likert. Yang ketujuh, skala peringkat jumlah tetap atau konstan. Yang kedelapan, skala stapel. Yang kesembilan, skala peringkat grafik. Dan yang terakhir, skala konsensus. Skala lain seperti Thurston Equal Appearing Interval Scale dan skala multidimensi lebih jarang digunakan.
Skala peringkat. Seperti yang telah disebutkan, skala peringkat digunakan untuk mengetuk preferensi antara dua atau di antara lebih banyak objek atau item yang bersifat ordinal. Namun, pemeringkatan tersebut mungkin tidak memberikan petunjuk pasti untuk beberapa jawaban yang dicari. Untuk misalnya, katakanlah ada 4 lini produk dan manajer mencari informasi yang akan membantu memutuskan mana lini produk harus mendapat perhatian paling besar. Mari kita asumsikan juga bahwa 35% responden memilih produk pertama, 25% produk kedua, dan 20% memilih masing-masing produk ketiga dan keempat sebagai produk yang penting bagi mereka. Perbandingan berpasangan. Skala perbandingan berpasangan digunakan ketika di antara sejumlah kecil objek, responden diminta untuk memilih antara dua objek sekaligus. Lalu pilihan yang dipaksakan. Pilihan paksa memungkinkan responden untuk memeringkat objek relatif satu sama lain di antara alternatif yang disediakan. Hal ini lebih memudahkan responden, terutama jika jumlah pilihan yang akan diurutkan terbatas jumlahnya. Skala komparatif. Skala komparatif memberikan patokan atau titik referensi untuk menilai sikap terhadap objek saat ini atau peristiwa situasi yang diteliti. Lalu dimensi skala internasional. Selain kepekaan terhadap definisi operasional, konsep dalam budaya lain, masalah penskalaan juga perlu dibahas dalam penelitian lintas budaya. Budaya yang berbeda bereaksi berbeda terhadap masalah penskalaan. Selanjutnya, kebaikan tindakan. Sekarang kita telah melihat bagaimana mendefinisikan variabel secara operasional dan menerapkan teknik penskalaan yang berbeda. Ini penting untuk memastikan bahwa instrumen yang kami kembangkan untuk mengukur suatu konsep tertentu benar-benar mengukur secara akurat dan bahwa pada kenyataannya kita sebenarnya mengukur konsep yang ingin kita ukur. Ini memastikan bahwa dalam menentukan variabel perseptual dan sikap secara operasional, kami tidak mengabaikan beberapa dimensi penting atau memasukkan beberapa yang tidak relevan. Analisis barang. Analisis butir-butir dilakukan untuk melihat apakah dalam instrumen itu termasuk ada atau tidak. Setiap item diperiksa untuk kemampuan membedakan antara subjek yang skor totalnya tinggi dan yang skornya rendah. Dalam item analisis, rata-rata antara kelompok skor tinggi dan skor rendah diuji untuk mendeteksi perbedaan yang signifikan melalui nilai T. Item dengan nilai T kemudian dimasukkan ke dalam instrumen. Keabsahan. Beberapa jenis uji validitas digunakan untuk menguji kebaikan ukuran dan penulis menggunakan istilah yang berbeda-beda. Validitas terbagi 4, ada validitas isi, validitas terkait kriteria, validitas prediktif, dan membangun validitas. Keandalan. Keandalan suatu ukuran menunjukkan sejauh mana itu tanpa bias atau bebas kesalahan dan karenanya memastikan pengukuran yang konsisten sepanjang waktu dan di berbagai item dalam instrumen. Dengan kata lain, keandalan A ukuran merupakan indikasi stabilitas dan konsistensi dengan instrumen yang mengukur konsep dan membantu untuk menilai kebaikan dari suatu ukuran. Lalu stabilitas langkah-langkah. Kemampuan pengukuran untuk tetap sama dari waktu ke waktu, terlepas dari kondisi pengujian yang tidak terkendali atau keadaan responden sendiri, menunjukkan stabilitas dan kerentanan yang rendah terhadap perubahan situasi. Ini membuktikan karena konsepnya diukur secara stabil, kapanpun dan dilakukan. Dua tes stabilitas adalah reliabilitas test retest dan reliabilitas bentuk paralel. Konsistensi internal tindakan. Konsistensi internal ukuran menunjukkan homogenitas item dalam ukuran yang menyentuh konstruk
Dengan kata lain, barang-barang yang tersebut harus digantung bersama sebagai satu set dan mampu berdiri sendiri mengukur konsep yang sama, sehingga responden melampirkan arti keseluruhannya yang sama untuk setiap item. Hal ini dapat dilihat dengan memeriksa apakah item-item dan subset dari item-item dalam alat ukur tersebut berkolerasi tinggi. Konsistensi dapat diperiksa melalui reliabilitas konsistensi, inter-item, dan split half uji reliabilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih.